Yang namanya pemimpin itu dipilih oleh rakyat, ya. Ini adalah bentuk partisipasi rakyat pertama dalam masalah politik, ya. Partisipasi yang paling penting, justru ini yang paling penting dan mendasar, ya. Itu adalah partisipasi dalam muhasabah lil hukam, mengkoreksi penguasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam podcast Bincang Peduli bersama Forum Sinergi Muslim. Dan pada kesempatan ini kita akan membicarakan satu tema yang juga sebenarnya tema sangat hangat, apalagi di tengah masyarakat kita. Tema ini juga menjadi primadona. Hari-hari kita mendengar kata yang ingin kita bahas pada hari ini. Apa itu? Yaitu demokrasi. Ya, kita ingin membahas hal terkait dengan demokrasi. Barangkali ada banyak hal yang di masyarakat itu masih menjadi tanda tanya, belum jelas, belum clear, bahkan mungkin salah kaprah tentang demokrasi. Nah, kita perjelas pada kesempatan ini. Dan narasumber yang kita hadirkan adalah Ustadz Farid Rashidi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Ya, beliau adalah pimpinan dari tabloid Media Umat dan majalah Al-Wa'i ya Ustaz ya. Baik Ustaz. Ustaz Farid, ini kaitan dengan demokrasi tadi yang di prolog ya, bahwa masyarakat hari ini begitu mengeluh-elukan demokrasi ya. Seolah-olah demokrasi adalah sebuah sistem yang sangat baik, bahkan terbaik untuk mengatur hidup manusia. Sampai ya di semua level ya, orang itu begitu menganggap demokrasi. Nah, menurut Ustaz Farid, memandang demokrasi itu seperti apa Ustaz? Ya, pertama tentu penting ya, pandangan yang normatif berdasarkan Islam itu penting, karena itu yang menjadi pijakan kita. Baru kemudian kita memandang realita dalam sistem demokrasi ini. Jadi setiap sistem apapun itu pasti memiliki akar ideologi. Tidak akan lepas gitu. Nah, demikian juga dengan sistem demokrasi ini yang tidak lahir tidak muncul dari akidah Islam ya. Ini kan berkembang di barat ya. Demokrasi ini akarnya itu adalah sekularisme. Jadi tidak bisa dilepaskan dari ideologi kapitalisme. Maka tidak heran prinsip utama dari demokrasi ini adalah kedaulatan di tangan rakyat ya. Artinya rakyatlah sebagai sumber hukum. Ya, suara rakyat itu kemudian dianggap sebagai hukum. Ini hal yang normatif yang perlu kita ketahui tentang demokrasi. Dan inilah yang secara nyata bertentangan dengan Islam, karena dalam Islam itu kedaulatan itu ada di tangan hukum syara, ya, as-siyadah li syar'i ya, di mana kebenaran itu, benar dan salah itu merujuk kepada hukum-hukum syara ya. Ini yang membedakan Islam dan demokrasi secara normatif ya. Yang kedua secara aktual ya. Kalau kita lihat, kalau apa yang terjadi sekarang ya, mungkin semuanya sepakat bahwa yang terjadi sekarang ini adalah realita buruk gitu ya. Kemiskinan terjadi di mana-mana, pengangguran terjadi di mana-mana, kriminalitas meningkat. Pertanyaannya, ini sebenarnya ada dalam sistem apa? Itu kan? Ini kan bukan terjadi dalam sistem Islam. Ini terjadi dalam sistem demokrasi. Karena itu bagaimana mungkin ya realita buruk yang ada dalam sistem demokrasi ini kemudian tidak membuat kita berpikir apa yang sesungguhnya menjadi penyebabnya. Kan tidak mungkin Islam. Karena Islam itu tidak diterapkan secara totalitas sekarang. Nah, inilah yang harus dilakukan seorang muslim ya. Bagaimana kemudian melihat bahwa realita yang sekarang ini buruk terjadi ini justru karena sistem demokrasi itu. Iya, jadi demokrasi bukan dari Islam, dia dari kapitalisme dengan akidahnya sekularisme. Ya. Sekularisme itu pemisahan agama dari kehidupan. Pemisahan agama dari negara, begitu ya Ustaz ya. Nah, ketika demokrasi itu Ustaz, hari ini tuh kan dielulukan karena apa? Dia menjadikan suara rakyat itu atau suara mayoritas rakyat itu sebagai sebuah kebenaran yang harus diikuti. Ini bagaimana pendapat Ustaz? Ya, pertanyaan mendasarnya gitu kah? Apakah suara orang banyak, suara rakyat itu adalah suara kebenaran? Itu kan dulu yang harus kita pertanyakan. Apakah itu ukuran kebenaran? Ya, bagaimana kalau kemudian rakyat banyak itu menginginkan perzinahan misalkan? Apakah perzinahan itu adalah suatu yang benar? Bagaimana kalau rakyat banyak seperti di Thailand sekarang, demikian juga di beberapa negara barat misalkan melegitimasi LGBT?
Ya, apakah itu suatu kebenaran? Kan gitu. Itu pertanyaan mendasar yang pertama. Kalau kita lihat, suara rakyat itu bukanlah suara kebenaran, walaupun itu mayoritas rakyat. Nah, untuk suatu kebenaran, kita harus merujuk kepada siapa yang menciptakan alam semesta ini. Karena yang menciptakan alam semesta ini termasuk manusia, itulah yang paling tahu tentang apa yang terbaik untuk kita. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kemudian menjadi sumber hukum kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, gitu ya. Jadi suara terbanyak itu bukan suatu sumber kebenaran yang hakiki. Itu secara prinsipnya itu seperti itu, gitu ya. Ustaz, kalau begini, suara terbanyak atau suara rakyat mayoritas itu kan dalam demokrasi dijadikan sebagai acuan atau panduan untuk mereka membuat sebuah kebijakan. Nah, apakah tidak sama kalau kemudian kita sebut ketika kita menjadikan suara rakyat yang mayoritas tadi sebagai acuan, walaupun ternyata misalnya itu melanggar syariat, itu dikatakan sebagai kita melakukan sebuah tindakan kesyirikan karena menjadikan suara rakyat yang mayoritas tadi itu sebagai kebenaran walaupun bertentangan dengan agama. Iya, jadi begini, seringkali orang itu menganggap seolah-olah kalau itu suara rakyat itu sama dengan apa yang sesungguhnya menjadi terbaik untuk rakyat, gitu. Bahwa rakyat ini membutuhkan keamanan, benar. Bahwa rakyat ini membutuhkan keadilan, benar. Bahwa rakyat ini membutuhkan kesejahteraan, benar. Ya, itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh rakyat. Tapi yang dibutuhkan rakyat ini bukan berarti bisa diwujudkan dengan suara rakyat, gitu. Karena suara rakyat itu sendiri bukan kebenaran itu sendiri, gitu. Jadi kadang-kadang kita terkacaukan dengan ini. Jadi seolah-olah kalau itu suara rakyat berarti akan menjamin keinginan-keinginan atau hal yang ideal yang harus ada di rakyat, gitu kan. Kenyataannya tidak seperti itu. Ya, misalkan sebutlah demokrasi disebut sebagai suara rakyat. Ternyata yang mengendalikannya itu adalah para pemilik modal. Maka muncullah kebijakan-kebijakan yang mengatasnamakan rakyat, yang sebenarnya itu untuk kepentingan para pemilik modal, gitu. Ketika BBM dinaikkan, pernahkah DPR tuh misalkan menanyakan pada rakyat? Tidak pernah. Mereka hanya mengklaim kami sudah dipilih oleh rakyat. Jadi harus dibedakan apa yang baik untuk rakyat dengan suara rakyat. Itu suatu hal yang berbeda. Nah, Islam itu adalah sistem yang berdasarkan syariat Islam yang menjamin apa yang baik untuk rakyat. Ya, yang baik untuk rakyat itu kan rakyat itu ingin adil, rakyat itu ingin sejahtera, rakyat itu ingin aman. Itu bisa diwujudkan dengan Islam tanpa merujuk kepada suara rakyat tadi. Nah, begitu. Ya, baik, Ustaz. Kemudian, Ustaz, ini kan juga demokrasi identik dengan musyawarah katanya ya. Jadi musyawarah kan juga ada dalam Islam. Maka kemudian kenapa ada orang yang menjadikan demokrasi itu bisa diterima, bahkan ada yang menganggap demokrasi sama atau sesuai dengan Islam, itu karena ada musyawarahnya. Pandangan Ustaz terkait dengan musyawarah seperti apa, Ustaz? Ya, inilah yang sering disebutkan kesalahan logika yang paling mendasar ya. Ketika ada satu bagian yang itu kelihatan sama di antara dua sistem, maka kemudian disimpulkan bagian itu dua sistem ini sama. Nah, itu cara berpikir yang sangat keliru ya. Misalkan monyet gitu, itu punya mata, manusia punya mata, maka kemudian disimpulkan manusia sama dengan monyet. Manusia sama monyet. Itu kan sederhana ini yang disebut dengan penyimpulan yang keliru ya. Kalau kita membandingkan dua sistem, yang harus kita bandingkan itu justru perkara mendasarnya, yang paling membedakan gitu. Sehingga kalau kita bicara apa beda monyet dengan manusia, perkara yang paling mendasar itu adalah akalnya, kan gitu. Bukan otaknya. Kalau otaknya semua ada otak monyet, ada otak manusia. Tapi akalnya itu yang paling membedakan ya. Demikian juga dengan sistem demokrasi ini, yang paling membedakan itu adalah kedaulatannya. Ya, itu pertama yang harus kita lihat ketika membandingkan ya. Maka dengan cara seperti itu tidak bisa disimpulkan satu hal yang kelihatan sama dengan Islam itu berarti sama dengan Islam. Musyawarah gitu ya, itu ada di dalam Islam. Nah, dalam demokrasi juga ada yang dipersepsikan sebagai musyawarah. Kemudian disebutkan Islam itu sama dengan musyawarah. Padahal pertama dari segi kesalahan berpikirnya, kemudian dari segi realitanya. Benarkah musyawarah yang dalam Islam itu sama dengan demokrasi? Ternyata tidak ya. Musyawarah dalam Islam itu kan akhdul ra'yi.
mengambil pendapat. Itu hukumnya juga tidak wajib, ya. Dan mengambil pendapat itu nanti harus dikembalikan kepada yang memiliki solahiyat. Ya, misalkan saya pemimpin, saya ingin tahu apa yang terbaik untuk sesuatu, ya, maka saya meminta pendapat. Itu namanya musyawarah. Tapi yang memutuskan tetap saya sebagai pemimpin, gitu. Yang kedua, dalam musyawarah itu cara penetapan pemimpin itu tergantung persoalannya. Kalau itu persoalan hukum syara, maka merujuknya itu bukan suara mayoritas, ya, tapi halal dan haram. Kalau itu masalah keahlian, rujukannya itu adalah siapa yang paling ahli tentang itu. Kalau ingin membangun jembatan, ya, jangan kumpulkan para ustadz untuk menyimpulkan apakah bagaimana membangun jembatan yang kuat. Kumpulkanlah para insinyur, gitu kan, mereka lah yang paling paham, ya. Kalau itu persoalan ibahah, gitu ya, mubah, takhyir, pilihan, baru di situ boleh suara terbanyak. Jadi musyawarah dalam Islam itu tetap berbeda dengan apa yang diklaim sebagai musyawarah dalam sistem demokrasi. Karena dalam sistem demokrasi, musyawarah itu sebenarnya adalah suara terbanyak, gitu. Tetap merujuk kepada suara terbanyak. Jadi fakta musyawarahnya juga itu sudah berbeda, gitu ya. Ya, Ustaz. Dalam demokrasi itu kan ada yang diagungkan kebebasan berpendapat, Ustaz. Nah, ini orang khawatir kalau demokrasi itu diberangus atau dimatikan, ya bahasa sekarang itu, kebebasan berpendapat kemudian dihilangkan. Nah, pandangan Islam bagaimana terkait dengan itu? Harus dibedakan antara kebolehan berpendapat dengan kebebasan berpendapat. Ini dua hal yang sangat berbeda. Kebolehan berpendapat itu artinya orang itu boleh berpendapat, ya. Namun dia dibatasi dengan batas-batas tertentu. Itu namanya kebolehan. Kalau kebebasan, orang itu berpendapat apapun tanpa ada batasan-batasan sesuai dengan hawa nafsunya, ya. Inilah yang terjadi dalam sistem demokrasi. Dalam Islam itu yang ada itu adalah kebolehan berpendapat, ya. Namun kebolehan berpendapat dalam Islam itu dibatasi dalam kerangka syariat Islam. Kalau terkait dengan penguasa, ya, jangan ragukan, Islam itu bukan hanya mengatakan itu hak rakyat untuk mengkoreksi penguasa, bahkan itu kewajiban, ya, kewajiban rakyat untuk mengkoreksi penguasa. Bukan hanya hak itu, tapi itu adalah kewajiban. Kalau kita melihat penguasa yang mungkar, ya, kita harus luruskan, ya. Bahkan Rasulullah SAW memuji aktivitas muhasabah lil hukam itu dengan menyebut afdul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Sebaik-baik jihad itu adalah melontarkan kata-kata hak di depan pemimpin yang zolim. Jadi jangan ragukan tentang kebolehan berpendapat dalam Islam. Namun kebolehan berpendapat dalam Islam itu dibatasi oleh kerangka atau koridor syariat Islam. Berbeda dengan kapitalisme. Kapitalisme itu liberal, ya, berdasarkan kepada hawa nafsu. Meskipun secara fakta juga mereka membuat pembatasan-pembatasan juga. Itulah disitulah paradoksnya demokrasi, ya. Kenapa saya katakan pembatasan? Misalkan dalam demokrasi mengatakan semua orang boleh berbicara. Tapi kalau sudah bicara syariat Islam yang mengancam sistem demokrasi, mereka batasi. Jadi sebenarnya ada pembatasan juga. Namun ini yang membedakan dengan Islam. Kalau Islam itu koridornya itu adalah syariah Islam. Jadi jangan khawatir, ya, bahwa di dalam Islam itu nanti orang dilarang untuk ngomong, gitu ya. Dalam Islam itu silahkan ngomong, tapi dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, Ustaz, ada istilah yang sering kita dengar, terutama setiap 5 tahun, ya, yang disebut pesta demokrasi, ya, pemilihan pemimpin, ya, yang secara langsung dilakukan terutama di Indonesia. Nah, dalam Islam saya memandang ketika umat Islam ingin memilih pemimpin, apakah memiliki mekanisme yang sama seperti demokrasi, rakyat punya kewenangan atau hak untuk memilih secara langsung pemimpinnya, atau ada konsep yang lain, Ustaz? Ada yang sama, tapi dalam prinsip yang berbeda, gitu ya. Samanya itu apa? Pemilihan itu. Jadi dalam Islam cara untuk mengangkat pemimpin itu bisa juga dengan cara pemilihan. Ya, intikhab, ya. Namun berbeda, ya. Berbedanya apa? Sistem pemilu di dalam sistem demokrasi itu mekanisme yang sifatnya reguler, ya, 5 tahun sekali. Ini yang membedakan dengan Islam. Kalau Islam itu selama penguasa itu, ya, masih menjalankan syariat Islam, ya, dan dia kemudian tidak melakukan perkara-perkara yang menggugurkan, ya, syarat-syarat yang membuat dia gugur sebagai khalifah, maka dia tetap menjadi pemimpin, ya, dan tidak dibatasi waktunya, ya. Namun kalau dia melanggar sampai pelanggaran yang menggugurkan
ya statusnya itu sebagai syarat sebagai khalifah. Misalkan syarat sebagai khalifah itu adalah muslim, ya. Dia hari ini diangkat sebagai khalifah. Besoknya dia murtad. Ya. Langsung dia itu jatuh sebagai khalifah, ya. Jadi Islam tidak mengenal mekanisme reguler 5 tahunan. Karena dalam Islam selama penguasa itu ya masih menjalankan syariat Islam tetap harus taat. Sementara mekanisme reguler ini kan mempertanyakan ketaatan kepada pemimpin itu kan begitu. Ini yang kemudian membedakan dalam Islam. Sementara dalam Islam selama pemimpin itu masih menjalankan syariat Islam, tidak melakukan kufrun bawahan, dia harus tetap ditaati. Atas dasar apa dia harus diganti dengan regulasi seperti itu? Ya, kira-kira begitu. Ya Ustaz, dalam konteks pilkada Ustaz, ini kan lagi rame ya sekarang pilkada ya. Apakah juga dalam Islam ada pemilihan secara langsung oleh rakyat tadi, tapi untuk memilih kepala daerah, entah dia gubernur atau wali dalam Islam ya, atau bupati, wali kota atau amil, itu bagaimana Ustaz? Kalau dalam Islam yang namanya wali atau gubernur, demikian juga amil atau bupati, level bupati itu ditunjuk oleh khalifah. Ya, ini yang membuat sistem politik dalam Islam itu murah. Dan minim konflik gitu. Kalau kita lihat sekarang kan tiap pemilu itu pasti di situ ada uang yang beredar dalam jumlah besar dan rawan konflik gitu. Tapi dengan sistem seperti itu ya, jadi khalifah dipilih ya, itu pun bukan harus 5 tahun sekali ya. Demikian juga wali itu ditunjuk, gubernur itu ditunjuk, demikian juga bupati ditunjuk, amil ya, selevel dengan bupati. Kalau melanggar ataupun tidak ada alasan sama sekali pun, khalifah itu bisa menggantikannya. Jadi sistem politik Islam itu sangat efisien menurut saya dan tidak butuh dana yang sangat besar. Justru sistem politik demokrasi itu di situ letak rawannya di situ. Karena dia sistem politik yang mahal. Nah, disitulah kapitalisme, pemilik modal bermain gitu. Untuk menjamin penguasa yang ada itu akan memberikan keuntungan dia setelah dia terpilih. Gitu. Kalau begitu peran umat Islam atau rakyat dalam daulah Islam itu di mana Ustaz? Dalam konteks partisipasi politiknya untuk memilih pemimpin? Ya, pertama kalau kita lihat dalam pemilihnya itu, dalam pemilihannya itu rakyat bisa berperan di sana, atau rakyat itu mewakili kepada wakil-wakilnya. Ini yang nanti ada di Majlisul Ummah, ya, Majlisul Ummah. Jadi rakyat itu diwakili oleh wakil-wakilnya di Majlisul Ummah. Bisa juga itu pemilihan secara langsung, juga bisa. Intinya yang namanya pemimpin itu dipilih oleh rakyat, ya. Ini adalah bentuk partisipasi rakyat pertama dalam masalah politik ya. Partisipasi yang paling penting, justru ini yang paling penting dan mendasar ya, itu adalah partisipasi dalam muhasabah lil hukam, mengkoreksi penguasa. Justru ini yang paling penting ya. Karena dalam Islam sebenarnya siapa yang jadi pemimpin itu tidak terlampau penting, walaupun penting tapi tidak paling menentukan. Nah, gitu mungkin. Karena yang paling menentukan itu kan sistem apa yang diterapkan gitu ya. Jadi kalaupun khalifahnya ya nggak pintar-pintar benar gitu ya, tapi dia menjalankan sistem Islam secara keseluruhan ya, itu juga tetap sistem itu akan berjalan dan kuat ya. Jadi yang paling penting itu adalah sistem apa yang diterapkan gitu. Kalau begitu Ustaz, dari awal sampai sesi akhir ini kaitnya dengan demokrasi, kita bisa simpulkan Islam betul-betul sama sekali tidak bisa menerima demokrasi Ustaz. Iya, Islam sangat berbeda dengan demokrasi. Namun bukan berarti apa yang diharapkan oleh manusia banyak, yang itu sering diklaim juga diinginkan oleh demokrasi, tidak bisa diwujudkan oleh Islam. Apa itu? Misalkan sistem negara yang adil, kemakmuran, kesejahteraan, termasuk kebolehan berpendapat, ada kehidupan yang plural, bukan pluralisme, tapi kehidupan yang plural. Di situ fakta pluralitas. Iya, fakta pluralitas. Di situ ada berbagai warna kulit, ada berbagai bangsa. Bahkan Islam itu kalau kita lihat sangat luas, gitu ya. Jadi apa yang diidealkan oleh manusia, gitu, itu bisa diwujudkan dalam Islam tanpa harus pakai demokrasi. Insya Allah. Baik. Mungkin demikian perbincangan kita ya tentang demokrasi. Sebenarnya ini masih banyak ya, dengan realitas hari ini. Tapi karena waktu membatasi kita, insya Allah di waktu kesempatan yang lain kita akan sambung lagi dengan mungkin tema yang agak berbeda, tapi tetap kaitannya dengan bagaimana kita peduli dengan kondisi umat Islam ya. Ini kita coba hubungkan bagaimana Islam mengatur segala persoalan sehingga hidup kita menjadi lebih baik. Baik, sobat Muslim.
Jadi demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang ternyata bukan dari Islam ya. Dia dari Barat, tapi kemudian hari ini memang begitu menguasai kita, menguasai umat Islam. Seolah-olah demokrasi adalah sistem yang paling baik ya. Padahal Islam punya sistem dan mekanisme sendiri bagaimana mengatur negara, mengatur pemerintahan. Dan itu tentu tidak jauh dari contoh yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ya. Oleh karena itu tuh di momen Maulid ini bagaimana kita betul-betul terus menggali ya bagaimana Rasulullah mengatur negara, Rasulullah mengatur pemerintahan, mengatur umatnya, tentu bukan dengan demokrasi ya, tentu dengan Islam saja. Dan tentu kita sebagai umat Islam contoh dan ikuti Rasulullah dalam pemerintahan, dan tentu itu bukan dengan demokrasi. Barangkali begitu, Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi